menikah, ini istri saya bersama saya, ya, ini Boru Silalahi. Iya, puji nama Tuhan. Ini anugerah Tuhan juga. Menikah suku Rote dengan suku Batak itu tidak gampang. Ya, saya penginjil, dia sudah bekerja sebagai bidan di perusahaan besar. Untuk melepaskan itu tidak gampang. Tapi saya tahu itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga dia rela lepaskan pekerjaan mengikuti saya sampai hari ini. Ya, kami sudah dikaruniakan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang pertama sudah kuliah di ITERA, Institut Teknologi Sumatera di Lampung, ya, jurusan arsitek, baru semester kedua. Dan nomor 2 tahun ini tamat SMP dan akan masuk SMA. Dan nomor 3 perempuan tahun ini juga tamat SD dan akan masuk SMP. Ya, kami dipercayakan Tuhan untuk melayani mengembalakan jemaat di Kabupaten Aceh Singkil. Kalau bicara Aceh, Bapak Ibu Saudara, pasti ya perasaannya berat dan sulit. Ya, sampai hari ini banyak orang takut ke Aceh. Ya, tapi itulah Tuhan percayakan. Kami saya merintis dari nol. Sebelum saya menikah saya sudah lebih dulu, ya, tahun 2001, 2002 saya sudah keliling Aceh. Bagaimana saya dibentak-bentak sama aparat, ya, sudah saya alami. Tapi tahun 2002 saya menetap di sana untuk memulai pelayanan. Dan kami menikah tahun 2004. Baru saya bawa ke sana, Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukur, ya, kami dipercayakan mengembalakan jemaat, saya beri nama JKI Cinta Kasih. Kita dari JKI, Sinode JKI, Bapak Ibu Saudara. Oh ya, ada gambarnya, layarnya, ya. Ini jemaat yang Tuhan percayakan, saya merintis dari nol. Mulai dari penginjilan dan doa keliling, kemudian Tuhan mulai lakukan banyak mujizat. Karena Bapak Ibu Saudara, gereja ini berdiri karena mujizat Tuhan. Karena di Aceh, peraturan sejak tahun 77 itu ada peraturan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat udah ditandatangani surat dan itu dipotong kerbau. Tidak gampang untuk mengubah keputusan itu. Keputusan pertama adalah tidak boleh lagi membangun gereja di Aceh, khususnya Aceh Singkil. Itu poin pertama. Lalu poin yang kedua adalah tidak boleh menerima misionaris datang ke Aceh Singkil. Kristen yang ada tetap di situ, tak boleh menerima misi dari suku lain, apalagi dari bangsa lain, nggak boleh. Itu ditandatangani. Yang ketiga adalah tidak boleh membangun gereja yang sudah ada menjadi besar, yang ada cukuplah yang ada. Istilah di sana diberikan seperti, ya, undung-undung, ada pondok, ya, dikatakan di sana. Itu artinya seperti rumah jaga di ladang kita lah. Istilah mereka, istilah diberikan kepada gereja di sana. Enggak boleh diperbesar. Dan itu ditandatangan oleh pemerintah, bupati, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ketika kami masuk di sana, itu surat itu disodorkan, Bapak Ibu Saudara. Dan, ya, saya selalu diancam, sudah hampir 5 kali saya datang ke kantor polisi gara-gara pelayanan dan menentang surat tanda tangan itu, Bapak Ibu Saudara. Itu pun tidak puas. Pemerintah langsung kirim surat dari camat lagi, manggil saya dengan resmi. Kami menghadap Bapak Ibu Saudara, bahwa kamu sudah melanggar peraturan daerah, ya. Jadi hentikanlah pelayanan kalian yang ada di sana. Tapi waktu itu saya bawa beberapa jemaat yang sudah dilahir baru, sudah bertobat. Lalu mereka berkata di depan camat, Pak, kami tidak akan berhenti. Kalau Bapak menangkap Pak Nale, kami akan sama-sama ikut ke penjara. Itu jemaat ada 5 orang yang mewakili dan mereka menjawab di depan camat. Akhirnya kami dilepaskan dan saya sampai sana saya tanya jemaat, bagaimana? Kita lanjutkan pelayanan ini atau berhenti? Semua angkat tangan, kita lanjutkan. Apapun terjadi kita rame-rame masuk penjara. Dan akhirnya jemaat ini semakin berkembang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Satu lagi, ketika kami menikah, baru menikah berapa hari kemudian saya diseret oleh polisi. Langsung dari kantor polisi datang jemput saya dengan mobilnya. Dijemput saya naik mobil dan tinggalkan dia sendiri di rumah. Ya, itu peristiwa bagaimana,
ya menghadapi tantangan yang ada di Aceh. Tapi kami tidak pernah mundur. Justru semakin banyak tantangan, semakin Tuhan bekerja. Ya, mujizat banyak terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Sehingga kami mulai dari desa ke desa mulai buka pelayanan. Akhirnya kami buka satu pos PI paling daerah perbatasan, ada di bawah ya. Oh ini para pelayannya, terus ini para pengerja sekarang ini ya, ini sekitar 30 orang itu pengerja. Mereka dengan komitmen mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Ini ada yang enggak sekolah, ini banyak yang sekuler mereka, tapi memberikan hati mereka untuk melayani di mimbar. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Nah ini jemaat ya, yang suasana sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Terus, dan ini setiap 2 sampai 3 minggu ada penyerahan anak. Itu hampir belasan anak, setiap 2 bulan sudah harus, karena sudah banyak yang lahir Bapak Ibu Saudara, jemaat ya. Kemudian terus ini anak-anak sekolah minggu kami ya. Terus kemudian ini setiap tahun ada baptisan air, itu puluhan anak, puluhan orang, jiwa-jiwa yang lahir baru dan menerima baptisan air. Kita terpaksa lakukan di sungai, kita belum punya kolam baptisan. Jadi di situ ada sungai, itulah kita baptis mereka Bapak Ibu Saudara. Ini lagi ada bimbingan ini untuk baptisan bulan Maret ini lagi Bapak Ibu Saudara. Dan itulah suasana ketika ada tantangan itu datang, maka banyak orang mulai rindu datang kepada Tuhan. Kayaknya itu adalah prinsip gereja yang bertumbuh. Di mana ada tantangan, semakin dihambat, semakin berkembang. Iya, itulah suasana di Aceh. Orang berkata mana mungkin gereja bisa bangun di Aceh. Tapi itu buktinya Tuhan tetap berkarya. Lanjut Bapak Saudara, ini pos PI kami yang ada saya buka di daerah perbatasan tahun 2004. Daerah perbatasan desa yang paling ujung juga Bapak Ibu Saudara. Dan ini ya pada tahun 2015 yang lalu ini naik. Oh ini tadi kembali dulu. Ini suasana ibadah terakhir sebelum gedung ini dibongkar oleh Pemda, oleh Satpol PP. Bapak Ibu Saudara, ini kami sempat ibadah sebelum mereka ngumpul untuk robohkan gereja ini. Kami sempat beberapa orang berkumpul, kami berdoa bersama, serahkan sama Tuhan. Kemudian itu lanjut. Inilah dia Bapak Ibu Saudara, Satpol PP mulai datang dan mereka merobohkan. Tidak bisa dilindungi. Ya setiap gereja-gereja yang sudah ditentukan itu mereka datangi dan mereka robohkan Bapak Ibu Saudara. Ini gambar berikutnya. Inilah kondisinya. Ini padahal jemaat dengan swadaya. Kami berusaha supaya bangun satu desa itu ada ya, kami bisa bangun gereja dan bisa ibadah di situ Bapak Ibu Saudara. Itu kalau ibadah 30-40 orang setiap minggu kami ke sana beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah dirobohkan maka mereka tidak bisa lagi beribadah di sana. Lalu bagaimana caranya? Saya berpikir karena gereja kami ada 2, pusatnya ada KD kecamatan, itulah diizinkan. Gereja ini boleh melakukan ibadah, tapi pos PI-nya harus dibongkar. Udah kita relakan. Dan akhirnya kami antar jemput mereka. Sekarang ini Bapak Ibu Saudara, dulu kalau ibadah itu hanya 34 orang. Tapi sekarang jumlah dari anak-anak sampai orang tua udah hampir 150 orang. Justru gerejanya dirobohkan. Banyak orang semakin haus dan rindu datang kepada Tuhan. Itu kami antar jemput perjalanan itu 50 kilo. Sampai hari ini sudah 7 tahun. Ya, 7 tahun itu kena, mereka nggak mau mobil yang tertutup. Jadi harus pack up. Bayar-bayar hujan mereka kena karena panas, tapi tak pernah kendur. Semangat mereka tetap tiap minggu rajin beribadah datang. Ini mereka itu Bapak Saudara. Udah 150 orang yang di pos PI yang dibongkar itu. Justru itu yang Tuhan bekerja. Tidak bisa dibendungi mereka lagi. Dan itu terus ada orang datang. Mereka setiap minggu ada pendaftaran yang baru. Pak kami mau bergabung. Terus terjadi sampai hari ini. Ya. Terus Bapak Saudara, ini pos PI yang di Simergarap. Lalu ini kami buka lagi, satu di daerah Pak Barat ini. Ini satu daerah kecamatan yang bisa ditempuh lewat Aceh. Dan kami masuk di sana, saya masuk di dalam. Dan sekarang sudah punya gereja juga. Ini sudah bangun sendiri mereka ini. Kalau di Sumatera Utara kan aman, bangun gereja tidak pernah diganggu.
Udahlah. Tapi masuk daerah sini sangat sulit kali Bapak Ibu Saudara. Jalannya hancur, gunung, lembah. Kadang kami jatuh kami jatuh berdua. Ini coba, ini kondisi jalannya. Tanjakan yang tinggi, ini salah satu. Tapi ini kalau hujan Honda tidak bisa lewat, mobil tidak bisa lewat. Jadi harus pakai sepeda motor. Ini mereka dua jalan, kami dua naik Honda. Jadi mereka dua lah yang jalan, kalian tidak bisa dengan Honda. Ini kondisi masuk ke pos PI yang ada di Pak Barat ini. Tapi tetap kami semangat Bapak Ibu Saudara. Saya memulainya dengan berapa orang itu. Kadang saya ke sana tinggal anak sekolah minggunya 1-2 orang. Tapi saya tidak pernah berhenti melayani mereka. Dan akhirnya mereka tergerak untuk menyediakan tanah dan bangun gereja. Sudah ada gereja lokal 1 di sana. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu Saudara gereja. Dan kemudian kami di sana juga Bapak Ibu Saudara, saya dulu sekolahnya di PESAT, Pelayanan Desa Terpadu. Dan saya sudah didoktrin bagaimana melayani secara kontekstual atau melayani secara bagaimana supaya bukan hanya rohani saja, tapi bisa melayani dengan cara yang lain. Seperti buka sekolah dan pelayanan medis, dan itu yang kami kerjakan. Ya. Ini istri saya tahun 2005 dia dapat beban dari Tuhan untuk mulai dengan anak-anak. Waktu itu dia mimpi, kok ada banyak anak-anak yang datang kepadaku. Kami juga tidak mengerti. Enggak ada kerinduan sebenarnya untuk bangun TK juga. Tapi mimpi itu akhirnya terbawalah untuk mulai membuka TK di gereja itu. Jadi mulai dari situ. Ya, Tuhan mulai kirim banyak anak. Dan pada waktu menjadi kesulitannya adalah kita tidak gampang-gampang untuk bisa membangun sekolah dan izinnya bisa ada di Aceh. Itu larangan juga. Karena mereka tahu kalau itu diizinkan akan berkembang mereka. Sehingga kami dihalangi begitu rupa. Tapi ibu ini tidak pernah berhenti. Dia tetap berjuang. Datang di kantor pendidikan, apa yang mereka minta dia urus selama sampai 5 tahun juga. Akhirnya izinnya keluar. Pertama kali izin sekolah bisa di Aceh keluar. Waktu kami urus, orang ejek kami, mana mungkin dikeluarkan izinnya. Jadi kami selalu diejek. Tapi akhirnya izin TK, izin PAUD keluar dari Dinas Pendidikan Bapak Ibu Saudara. Dan ini pertama kali. Ketika mereka melihat, mulai desa-desa lain mulai tiru. Mereka mulai buka TK, datang konsultasi sama ibu. Akhirnya sekarang itu TK Kristen sudah hampir berapa? 7 dari pertama ini. Setiap desa mulai buka. Ya. Lalu setiap orang ke sana mereka lihat TK ini, mereka pulang ke daerah, ada yang di Rantau Prapat setelah pelayan di sana. Ketika dia melihat, kok kayak terinspirasi lah. Sampai sana dia buka dan hari ini berjalan TK-nya. Ya, TK ini salah satu TK di daerah kami, siswanya terbanyak. Kemarin sudah hampir 70 anak. Tiap tahun tamat 35-40 anak. Dan itu terbanyak di wilayah ini. Dari berbagai desa mereka antar anaknya ke tempat ini. Ya, banyak anak-anak yang tamat dari TK Sadaari, kami berita Sadaari, satu hati, satu roh, satu tujuan. Nah, artinya itu. Jadi bahasa Karo itu sebenarnya. Tapi karena kepala desa waktu itu kami datang, dia bilang, "Pak, kasih nama ini." Apa artinya? Satu hati. Oke, bisa. Supaya bisa menyelesaikan. Hanya kami kasih TK Sadaari dan berkembang sampai hari ini. Dan gedung ini tadi Bapak Ibu Saudara yang tadi itu dibangunkan pemerintah. 2 lokal, ruangan besar, 300 juta Bapak Ibu Saudara. Pemerintah yang bangun. Dan itu menjadi sejarah, orang terheran-heran. Kok bisa ya? Bagaimana caranya? Kami juga tidak bisa menjelaskan. Cara Tuhan bekerja itu melampaui apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan itu semakin memberi motivasi, semangat. Bahwa justru di tengah-tengah tantangan, disitulah Tuhan menyatakan mujizatnya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi TK ini terus berjalan, orang tua antusias, antar anaknya dari jauh-jauh. Mereka sewa becak. Ya, becak itu kadang muat 10 orang itu dari desa yang lain, kecamatan yang lain lagi Bapak Ibu Saudara. Pada di situ ada TK juga di sana. Tapi mereka tidak tahu bisa tertarik di sini. Ya. Dan satu lagi yang terakhir tidak ada di gambar di sini Bapak Ibu Saudara, ya. Tentang kesehatan, ya, istri saya bidan. Jadi dari dulu kami sepakat jangan jadi pegawai, jadi mandiri sendiri. Setelah dia berhenti dari
ya dulu melayani atau bekerja di perusahaan di Pekanbaru. Setelah menikah saya bilang tinggalkan. Ya itu berat kali. Mertua saya, Bapak Ibu Saudara, enggak terima saya gara-gara saya ini penginjil dan dia sudah bekerja, kok mau tinggalkan. Orang cari kerjaan ini tinggalkan, datang ke Aceh Singkil dengan tangan kosong. Tapi dia rela tinggalkan. Saya bilang kalau enggak mau kita putus. Saya sempat sampai ke Pekanbaru dan memang dia sudah berat kali karena orang tua juga kurang setuju, dia juga berat, belum tahu Aceh itu seperti apa. Jadi sempat juga kami putus satu malam. Sampai di sana karena tidak ada sepakat, udahlah saya pulang, naik bis saya pulang ke Aceh. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, ini kesaksian ya, teringat juga ya. Jadi sampai di Medan hati saya nggak tenang, ya. Ternyata dia juga nggak tenang setelah katakan putus. Satu malam nggak bisa tidur. Akhirnya ketika saya telepon, kalau memang demikian berarti Tuhan menghendaki kita lanjutkan. Jadi ambil keputusan lah. Kapan kita ambil keputusan? Baru berani ambil keputusan. Siap menerima risiko. Saat itu kami datang ke mertua, kami berlutut dan kami beritahu kami mau menikah tanggal sekian Bapak Ibu Saudara. Ketika menikah saya bawa ke Singkil dengan tangan kosong. Tapi disitulah memulai bidang kesehatan, buka praktek, menolong orang melahirkan. Dan akhirnya Bapak Ibu sampai hari ini, ya pasiennya itu hampir setiap hari. Kami tinggalkan ini berapa hari ini terus orang datang. Dan mayoritas mereka adalah kaum Kedar. 75% adalah orang-orang Kedar. Mereka datang lalu dilayani, didoakan. Mau mereka ternyata. Tuhan ubah keadaan. Dulu sulit. Mereka masuk orang Kristen, rumah orang Kristen itu najis. Tapi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, mereka datang malahan mereka minta doa. Kadang didoakan, kadang dipanggil saya doakan. Kadang saya bawa ke gereja, melayani mereka sampai mereka sampaikan masalah mereka berjam-jam. Tuhan mulai bekerja. Apa yang tak mungkin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah sedikit kesaksian kami bagaimana Tuhan bekerja. Nah sekarang saya mau menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebagai peneguhan dari apa yang saya saksikan. Ya, tema yang ingin saya sampaikan adalah menjadi gereja yang bertumbuh secara kualitas. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya yang dibutuhkan. Ya. Karena bagi saya, ketika ada kualitas, maka kuantitasnya akan kemudian juga. Pasti itu. Ya. Kita bangun kualitas kehidupan iman kita. Apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudara, karena saya mengalami. Saya sebenarnya ya waktu datang pertama kali berapa kali saya diancam polisi. Temanku dipukul, ya. Kadang Bapak Ibu Saudara kami lagi ibadah dilempari rumahnya dari luar, buka persekutuan Bapak Ibu Saudara. Sempat juga secara daging saya pikir, waduh, kayaknya enggak kuat juga. Saya berkata kalau begitu saya mau pulang kembali ke Jawa. Saya tamat STT-nya dari Jawa. Tetapi kemudian ketika saya ambil kurs mau pulang, Tuhan berbicara kepada saya, jangan kamu tinggalkan daerah ini. Kayak suara itu jelas kepada saya. Kemudian saya besok saya berkata kepada Tuhan, kalau demikian aku tidak akan lari lagi. Mati sekalipun aku tidak lari. Itu komitmen kepada Tuhan di awal-awal perintisan Bapak Saudara. Ya, sehingga saya berkomitmen untuk melayani Tuhan apapun terjadi, sehingga saya bisa bangun gereja yang ada Bapak Saudara. Jadi ya temanya adalah gereja yang berkualitas akan mempengaruhi dunia. Tetapi gereja yang tidak memiliki kualitas akan dipengaruhi oleh dunia. Inilah waktunya, inilah saatnya kita dipanggil menjadi orang percaya untuk di mana kita berada, kita bisa memberi pengaruh di sana. Kita bisa memberi dampak di sana. Bukan kita dipengaruhi. Saya tidak mau dipengaruhi. Walaupun saya ada di tengah-tengah daerah yang sulit, daerah yang mayoritas dan aturan yang begitu kokoh, tapi saya harus menerobos itu. Dan terbukti Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ketika gereja dibongkar pada tahun 2015 yang lalu, kami dipanggil di kantor bupati Bapak Ibu Saudara. Dan disitulah suara bupati dia berkata,
CKI Cinta Kasih di Kota Kerangan boleh dilanjutkan. Itu dia sendiri umumkan. Dulu mereka larang Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan balik keadaan. Dan diizinkan. Sekalipun kami belum diizinkan membangun gedung besar seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tapi yang dibangun adalah jemaatnya, jiwa-jiwa. Bagi saya tempat itu tidak menjadi masalah. Buktinya kami bisa. Ya, dulu tempat kami rumah. Kayaknya awal Tuhan juga tahu semuanya. Semuanya adalah kendalikan Tuhan. Saya bangun rumah kan tidak boleh bangun gereja. Saya bangun rumah. Tapi pada itu saya rancang rumahnya kamar-kamar. Luas dan kamar-kamar. Tidak salah 5 kamar saya rancang itu. Dan 1 ruangan khusus untuk tempat ibadah. Ya Bapak Saudara. Dan ketika jemaat bertambah-tambah. Karena tidak boleh bangun gereja. Maka saya bongkar satu persatu. Ini tidak ada di gambarnya sini. Nanti kalau Bapak Lukas ke sana melayani itu dia tahu. Ini bekasnya, keramik-keramiknya masih bekasnya, kamar-kamarnya masih bekasnya. Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap jemaah bertambah saya bongkar lagi, bongkar. Jadi akhirnya ya mode rumah, tapi kapasitasnya kalau padat kan bisa 300 orang bisa dia muat ruangan itu. Itu pun sekarang Tuhan kasih kemarin jadi ada ruangan letter L-nya itu saya bongkar lalu saya buat pintu sorong. Jadi memang tembok di tengah tapi bisa ya ada satu baris lagi. Itu bisa ada ibadah di sini, ada tendanya di luar. Jadi di mimbarnya di sini ini ada tembok di tengah, ini ada ruangan, lalu di luar ini ada ruangan lagi. Jadi tidak menghalangi kami. Banyak cara Tuhan bekerja. Saya melihat kemarin ya Tuhan juga luar biasa ini. Kok bisa? Sehingga kami waktu Natal kemarin bisa nampung semuanya karena di halaman luar luas. Bisa bebas Bapak Saudara. Jemaat kita kalau jumlah semuanya hampir 800-an dengan anak-anak. Jadi kalau hadir semua tidak muat itu. Ya, anak-anak kita punya ruangan TK untuk bisa belajar 80 sampai 100 anak setiap minggu. Ya, anak sekolah minggu. Itu cara Tuhan bekerja Bapak Ibu Saudara. Jadi ya sekali lagi kita harus menjadi jemaat yang berkualitas untuk bisa mempengaruhi keadaan di lingkungan kita berada. Ya, mari kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Jadi Tuhan memberikan bahwa kita orang percaya, jemaat Tuhan adalah garam dunia, adalah terang dunia. Artinya di mana kita berada, maka terang kita bisa terpancar. Pengaruh kita bisa dirasakan oleh orang lain. Garam walaupun kecil, tapi ketika kita taruh di dalam masakan kita walaupun sendok, tapi dia bisa mempengaruhi setiap makanan yang ada. Dan Tuhan menggambarkan kita sebagai garam dunia. Kita orang percaya. Makanya bagi saya, di mana saja Tuhan tempatkan saya harus mempengaruhi. Saya harus jadi berkat di sana. Sebelum saya ke Aceh, saya diutus ke Pulau Nias, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu dengar, Pulau Nias adalah mayoritas Kristen. Tapi Kristen masih dalam kegelapan. Maaf ya Pak, bukan saya, tapi saya alami. Saya 2 tahun di sana. Orang-orang Kristen punya jimat-jimat, punya pegangan, mabok, judi. Ya, minum tua itu warna ungu di sana tuanya. Kalau di sana putih kayak susu. Kalau di Nias warnanya kayak itulah. Warna susu, warna apa ya modelnya? Tua dan campur apa lah. Ya, tapi itulah gaya hidup kekristenan yang ada di Pulau Nias. Hati kami masuk ke desa-desa melayani mereka dan melepaskan jimat-jimat mereka. Ya, supaya mereka berubah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ada pelepasan, ada pembaharuan. Hidup mereka tidak bisa menjadi terang dan garam, malahan menjadi batu sandungan. Nah, dikatakan bahwa kalau jemaat yang tidak bertumbuh secara kualitas, maka akan dipengaruhi oleh dunia. Itulah keadaannya. Kekristenan yang tidak bertumbuh akan dipengaruhi, akan ditindas, akan dilindas oleh perkembangan dunia.
Maka di zaman ini kita harus menjadi orang-orang percaya bertumbuh secara kualitas. Supaya kita bisa memberi pengaruh dan dampak di mana kita berada. Dunia tidak bisa mempengaruhi kita. Ya, orang yang benar-benar menjadi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Ya, kita digambarkan seperti ikan yang ada di laut yang asin. Tapi dagingnya tidak bisa asin. Kecuali ikan itu mati. Maka akan digerami. Tapi selama ikan itu hidup. Walaupun dia merendam dirinya di dalam air laut yang begitu asin. Dagingnya tidak akan asin. Itulah gambaran orang Kristen sebenarnya. Tapi banyak orang Kristen yang dipengaruhi oleh dunia. Ya, dari ayat ini kita belajar bahwa sebenarnya gereja yang sesungguhnya bukan gedungnya. Tapi gereja yang sesungguh adalah orang-orang percaya yang telah dipilih, dipanggil khusus oleh Tuhan. Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya oleh karena ada panggilan Tuhanlah Bapak Ibu bisa menjadi orang percaya. Karena panggilan Tuhanlah Bapak Ibu bisa menjadi orang percaya. Karena dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ini yang menjadi luar biasa. Ketika kita menjadi umat pilihan Allah, maka itulah kualitas kita. Kita sudah dipilih dan pilihan Allah tidak pernah salah. Bagi saya Tuhan tidak salah memilih saya. Ya, Tuhan tidak salah memilih setiap kita untuk menjadi gerejanya. Kalau kita sudah menjadi gereja Tuhan yang luar biasa, maka Dia katakan bahwa hendaklah kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memilih kita, yang telah memanggil kita. Makanya terjadi mujizat, tanda ajaib dalam pelayanan kita. Itu karena apa? Karena kita dipilih khusus oleh Tuhan. Setelah dipilih dikhusus oleh darahnya yang kudus, sehingga kita bisa dilayakkan menjadi umat kudusnya Tuhan. Tanpa darah Yesus, kita tidak bisa menjadi umat yang kudus. Kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karya Tuhan yang memilih dan memanggil kita, menguduskan kita dengan darahnya, sehingga kita menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Ya, dulu bukan umat Allah. Saya tidak tahu setiap kita, mungkin dulu kita menyembah berhala. Ya, orang Batak kebanyakan itu dulu menyembah si Singamangaraja atau apa ya. Ya, Pelebegu. Di sana masih banyak yang rumah-rumah ya roro nenek moyang itu masih Bapak Ibu Saudara. Dulu kita semua mungkin, tapi sekarang kita sudah tinggalkan. Kita sudah menjadi umat Tuhan, menjadi umatnya. Dulu tidak dikasihani, sekarang kita sudah memperoleh belas kasihan. Hidup dalam belas kasihan ini yang luar biasa. Pelayanan yang Tuhan percayakan kami di Aceh itu karena belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan, bukan kekuatan kami. Ya, kami ini siapa kalau kami menilai diri kami? Tapi karena anugerah Tuhanlah, Tuhan bisa izinkan kami bertahan melayani, memberkati jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, sekarang Bapak Ibu Saudara, dari perusahaan-perusahaan Sopindo, itu kepala-kepala bos-bosnya ibadah di tempat kita. Bahkan ADM-nya pernah saya baptis dia Bapak Ibu Saudara. Dia seorang sudah bos besar kepalanya, tapi dia merendahkan diri, dibaptis, ditenggelamkan di sungai. Dan di situ saya melihat Tuhan bekerja. Setiap ya kepala-kepalanya datang ke sana, diajak ayo ibadah di tempatnya Pak Nale. Ya, gereja CKI Cindegasi. Dan mereka yang mendukung apa yang dibutuhkan, soal sistem. Ya, mereka sendiri, tidak pernah saya beritahu. Mereka lihat saja tiap minggu mereka ibadah apa yang kurang tempat ini. Mikrofonnya kah, layar kah, apa gitarnya kah, tiba-tiba diantar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bangun kualitas, maka berkat Tuhan juga akan mengalir. Motivasi kita bukan harta benda, jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan berkata cari dulu kerajaan Allah, maka kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu yang kami alami dalam hidup kami. Ya, seperti saya sampaikan TK itu juga tadi. Kan tidak disangka-sangka pemerintah bisa mengeluarkan dana begitu besar. Mereka tahu ini yayasan Kristen lagi. Kok bisa mereka mendukung? Siapa yang menggerakkan hati mereka kalau bukan Tuhan? Ya,
Nah kami lihat sekarang kalau kami ibadah hari raya itu dikirim polisi tentara menjagai gereja sekarang ini. Ya, itu cara Tuhan bekerja Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jemaat itu dibangun oleh Tuhan. Kalau benar-benar jemaat itu dibangun oleh Tuhan, maka jangan pernah takut atas aniaya. Jangan pernah takut atas tantangan. Ya, kalau Tuhan izinkan kita mati martir, maka itu adalah kemuliaan bagi Tuhan. Tapi selama Tuhan tidak izinkan kita mati martir, maka walaupun setan boleh merancang, manusia boleh merancang, tapi tidak pernah terjadi. Maka bagi saya hidup matiku ada di tangan Tuhan, bukan ditentukan oleh manusia. Maka tidak perlu saya takut. Jujur dulu saya orangnya penakut Bapak Ibu Saudara. Ketika saya selalu diperahkan dengan tentara polisi, maka hari ini saya tidak pernah takut lagi. Dan mereka sekarang datang, kadang ketemu di jalan mereka, Pak Pendeta. Setiap acara-acara di Kapolres Bapak Ibu Saudara, selalu saya diundang. Berapa kali kami buka ibadah di aula Kapolres Aceh Singkil, itu sejarah baru juga. Daerah-daerah kok bisa ada ibadah. Itu selama sebelum COVID itu Bapak Saudara. Kami sampai 6 bulan. Setiap bulan mereka minta, kok enggak pendeta yang lain. Saya yang diminta. Saya bawa teman-teman. Kami bawa gitar, pujian penyembahan di aula. Kasih firman Tuhan. Mereka semangat. Orang-orang kita Kristen yang di sana Bapak Saudara. Dan saya melihat ini juga cara Tuhan. Bukan manusia ini. Tuhan balik keadaan. Dulunya diancam, dilarang. Sekarang mereka yang minta. Itu sedang Tuhan bekerja. Kalau Tuhan yang membangun gereja, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu kepercayaan saya. Maka gereja di mana kita sungguh-sungguh, jemaat yang sungguh-sungguh dikirim oleh Tuhan, maka pasti akan bertumbuh dan berkembang. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini coba kita lihat contoh jemaat mula-mula. Ya, mereka bertumbuh secara kualitas luar biasa. Kalau lihat dibaca sejarah bagaimana jemaat mula-mula, mereka dari 12 orang menjadi 70 orang, menjadi 3.000 orang, menjadi 5.000 orang. Tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Dan ini berkembang sampai hari ini dari cara hidup mereka mula-mula. Karena apa? Pribadi-pribadi yang berkualitas, mengubah keadaan. Ya. Kita boleh lihat di Kisah 2 ayat yang ke-47. Kisah 2 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ada saya paling senang yang kata disukai oleh semua orang. Ketika orang Kristen disukai oleh semua orang, maka mereka akan datang kepada Tuhan. Ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, memang mungkin awal-awalnya kita tidak disenangi karena mereka belum tahu. Tapi kita mulai menampakkan kasih Tuhan, menampakkan cara hidup kekristenan yang benar dan baik, maka sebenarnya kita menjadi gaya tarik bagi dunia untuk datang kepada Tuhan. Terjadi di zaman mula-mula. Cara hidup mereka bukan dibenci. Ya memang awalnya kita dibenci. Awalnya saya dibenci. Tapi hari ini mereka sedang mencari. Mereka senang. Mereka yang datang sekarang ini. Dulu mereka menjauh, tapi sekarang ini mereka mulai datang. Ya, dan itu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan kami di Aceh Singkil Bapak Ibu Saudara. Ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang dengan orang yang diselamatkan. Ya, pertanyaannya adalah, sudahkah hidup kita menjadi kesukaan bagi orang lain? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Kita sudah menjadi Kristen, tapi apa hidup kita menjadi kesukaan? Istri menjadi kesukaan bagi suami, suami menjadi kesukaan bagi istri, orang tua menjadi kesukaan bagi anak-anak, anak-anak menjadi kesukaan bagi orang tua, dan kita menjadi kesukaan bagi tetangga-tetangga kita, lingkungan kita. Ataukah kita menjadi batu sandungan? Kalau memang benar-benar
kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya hidup kita diubahkan. Lanjut. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa rahasianya sehingga jemaat mula-mula mereka dapat disukai oleh semua orang? Saya dapatkan yang pertama adalah oleh karena jemaat mula-mula telah mengalami yang namanya lahir baru. Orang yang lahir baru itu luar biasa hidupnya. Karena saya menemukan banyak orang Kristen belum lahir baru. Mereka memang dari dulu sudah Kristen, KTP, nenek moyang Kristen. Tapi tidak pernah mengalami lahir baru. Kehidupan yang belum lahir baru tidak akan menjadi daya tarik bagi orang-orang dunia. Tidak ada sesuatu kemuliaan dalam diri. Ketika kita lahir baru, ada benih ilahi di dalam hati kita. Ada Kristus bercahaya di dalam hidup kita. Cara perkataan kita menunjukkan ada Kristus di dalam hati kita. Cara kita bekerja di perusahaan, di kantor-kantor beda Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Roh Kudus, Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sembarangan bekerja atas perintah Tuhan, atas kasih Tuhan. Kasih Tuhan itulah yang membuat gaya tarik bagi dunia. Dan mereka akan mencari Bapak Ibu Saudara. Tiap hari Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan saya melihat hari ini saya sedang alami itu. Dulu saya yang pergi ke desa-desa, kampung-kampung. Sekarang Bapak Ibu Saudara, tiap hari kadang mereka datang ke rumah, minta dilayani. Kedar pun datang Bapak Ibu Saudara, bukan hanya yang Kristen. Kaum Kedar mereka datang, kita doakan, bahkan mereka ajak ke rumah, Pak, bolehlah ke rumah. Oke, kami siap. Ke sana doakan suami istrinya. Kita tidak mengajak mereka jadi Kristen, tapi kita ajak prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi Kristen itu adalah kan panggilan Tuhan. Tugas kita kan menyampaikan Injil. Ini sedang kami kerjakan. Tidak pernah saya ajak mereka, ayo jadi Kristen, enggak. Ya. Kalau ada yang menjadi Kristen ya itu bayar harganya. Ada satu keluarga Muslim Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang ke gereja. Pak, aku mau jadi Kristen. Ya. Perhati itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian saya muridkan dia, ajari dia secara khusus. Ya, jangan kamu masuk gereja dulu ya. Tapi akhirnya dia tidak sabar lagi. Berapa tiba-tiba datang sekeluarga beribadah di gereja. Dan sampai hari ini dia menjadi Kristen Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, Muslim ya yang sudah mualaf itu. Tapi kemudian saya sering melayani dia secara pribadi. Dan satu saat dia sakit parah. Udah ke dokter tidak sembuh-sembuh. Kemana-mana sudah tidak tahu penyakitnya. Tetapi kemudian setelah didoakan, dia disembuhkan. Lalu dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekarang dia menjadi pelayan, pengerja di gereja. Ya. Tuhan mulai bekerja, menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya. Kalau hidup kita menjadi hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Jadi pertama adalah syaratnya harus menjadi pribadi yang lahir baru. Kalau Bapak Ibu Saudara semua ini sudah lahir baru, maka pengaruh Bapak Ibu sangat besar di lingkungan ini, di kota ini. Akan membawa pengaruh. Dan saya yakin percaya kalau kita bergerak dalam panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tempat ini sebenarnya tidak muat lagi. Satu orang bawa satu jiwa aja 1 tahun. Dari 200 orang misalnya ini, 1 tahun sudah 400 orang. Dan kita harus punya hati. Inilah waktunya, inilah saatnya. Mereka sedang membutuhkan kehadiran kita. Jadi syarat pertama adalah harus mengalami lahir baru. Yang kedua, rahasia yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus berubah. Menjadi orang Kristen harus berubah. Dulunya mabok, dulunya judi, dulunya suka marah-marah, suka kasar sama istri. Ketika kita berubah, maka itu juga menjadi daya tarik kepada orang dunia. Mereka melihat perubahan yang luar biasa. Apa yang mengubah dia? Dulunya suka marah-marah di kantor, suka bentak-bentak anggotanya, suka bentak anak-anaknya, suka berjudi, habis uangnya. Sekarang dia bisa rajin beribadah, dia bisa lemah lembut. Dari situlah kita menjadi Injil yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Maka tidak bisa dibendungi lagi. Orang akan mencari. Mereka kata, mari kita datang ke Sion. Di situ ada pengajaran-pengajaran. Itu menambahkan Tuhan.
Sion itu akan menjadi pusat pengajaran-pengajaran. Ketika orang tidak tahu bagaimana solusinya, masalah, mereka datang ke gereja. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi pribadi-pribadi melayani. Tidak lagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Semua jemaat berkualitas untuk melayani, mendoakan, menasihati. Maka lihat akan terjadi sebuah terobosan yang besar dan nama Tuhan dimuliakan. Ya, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana rahasianya? Ya, pertama tadi adalah kita harus mengalami yang namanya lahir baru. Yang kita harus mengalami yang namanya perubahan. Yang ketiga adalah kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, ini bukan hanya gaya orang Pentakosta, tapi semua orang percaya wajib dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang sedang bekerja di akhir zaman ini untuk mengubah hidup kita. Kita bertobat karena ada karya Roh Kudus. Maka ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita berubah. Dan Roh Kudus itu menjadi gaya tarik untuk orang lain boleh melihatnya. Ada kemuliaan, ada otoritas yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita mendoakan orang sakit, tumpan tangan, sakitnya sembuh, setan akan lari terbirit-birit. Ya, ketika saya tumpan tangan di orang sakit, Bapak Saudara, mereka kadang gemetar. Ada orang yang dipasung selama berapa tahun, sudah lumpuh Bapak Ibu Saudara. Ya, rambutnya panjang. Ketika saya tumpan tangan kepada dia, nah saya berkata bukalah pasungnya. Mereka dilepaskan, digergaji kakinya. Karena laki-laki yang besar yang suka ya buat ini orang takut. Jadi Bapak Saudara, ketika saya doakan, saya bilang buka semuanya. Ya, orang ketakutan juga, mana disuruh buka. Tapi saya suruh buka. Ketika dibuka semua, dia sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan badannya bayangkan 2 tahun tidak pernah mandi. Saya minta air, saya mandikan dia, bersihkan daki-dakinya Bapak Saudara. Dan saya bawa ke rumah. Waktu itu saya masih sendiri, belum menikah. Ya, saya bawa ke rumah dan saya rawat dia, mandikan dia, saya didik dia kayak anak bayi. Dan akhirnya dia sembuh Bapak Saudara. Dia bisa sembuh dan dia menjadi kesaksian. Orang bisa melihatnya, orang yang sudah dipasung berapa tahun, kemudian bisa berjalan, bisa menjadi normal kembali. Dan itu menjadi kesaksian Bapak Saudara. Kuasa Tuhan menyertai kita kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kita, bukan hanya pendeta penginjil, semua orang percaya. Maka di sana kami ajari jemaat supaya mereka juga berani mendoakan, melayani, ya, sehingga di mana-mana terang Kristus bisa terpancar. Ketika kita lahir baru, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika hidup kita berubah, digambarkan seperti hidup kita seperti sinar yang terpancar di tengah-tengah kegelapan. Ya, lampu pelita aja kita letakkan di ruangan yang gelap, ruangan itu menjadi terang. Dan itu akan menjadi gaya tarik untuk binatang-binatang bisa melihatnya. Mereka terbang datang mencari terang cahaya itu. Gambaran orang yang sudah lahir baru. Gambaran kita juga ketika lahir baru dan bertobat. Hidup kita seperti air yang mengalir. Dan di situ orang haus dan lapar, rindu dipuaskan. Orang sedang mencari. Inilah waktunya, inilah saatnya. Kota-kota dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kita berdoa supaya daerah Balige ini Tuhan siapkan untuk nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu bersyukur kalau mayoritas di sini adalah kekristenan, tapi Kristenan yang perlu mengalami yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga bisa memberi dampak pengaruh kepada lingkungan dunia yang sebentar ini Balige ini akan menjadi kota yang maju. Siapkah gereja untuk menghadirkan kerajaan Allah di kota ini? Sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh dunia. Ya, saya akan percaya kalau gereja hidup di kota ini, maka semua penyembah berhala, penyembah kepada roh-roh nenek moyang, satu persatu akan bertobat, satu-satu akan berubah, daerahnya akan diubahkan, maka nama Tuhan dimuliakan. Ketika Tuhan bekerja, tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Daerah penyembah berhala bertobat dan nama Tuhan dimuliakan. Dan itulah kerinduan Tuhan. Saya yakin percaya Tuhan rindu setiap kota ada gereja yang hidup di sana. Ada gereja yang bertumbuh di sana. Jadi bukan kebetulan Bapak Ibu ditempatkan di tempat ini. Ketika saya dengar kesaksian hambanya dari awal, tak mungkin dulu daerahnya sulit kali. Tapi apa yang tak mungkin bagi Tuhan, itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang tak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena gereja ini bisa berdiri, saya sendiri kagum juga melihat gerejaku bisa berdiri di sini. Ya,
Karena Tuhan yang mengizinkan. Maka tidak salahlah Bapak Ibu bergabung di tempat ini. Mengerti isi hati Tuhan. Kita kembangkan ya api penginjilan pelayanan. Supaya jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah diselamatkan. Kira-kira itulah kebenaran yang bisa saya sampaikan. Biarlah kesaksian apa yang kami alami itu spirit itu bisa Bapak Ibu bisa menangkapnya. Dan ketika kami tinggal tempat ini. Roh menyala-nyala di tempat ini. Jemaat semakin bertumbuh dewasa. Semakin berkualitas mencakup jiwa-jiwa yang lain. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Umatmu di tempat ini. Gerejamu di tempat ini. Sehingga spirit ini, kebangunan rohani ini boleh terjadi. Kau berkati semuanya Bapak. Jemaat mulai antusias hari-hari ini. Mengalami pertumbuhan secara kualitas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk bisa memberi dampak dan pengaruh bagi kota ini. Bagi lingkungan ini. Bagi setiap tempat di mana mereka berada. Ada pengaruh besar. Ada dampak yang besar terjadi di sana. Bagaikan terang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Bagaikan air yang mengalir membasahi tanah-tanah yang kering ya Tuhan. Terjadilah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai. Tapi Roh Kudus yang tak terbatas. Yang terus berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya kembali kepada